Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to Exam Channel. Tempat kita menjelajahi cerita-cerita unik dari seluruh dunia, mulai dari sejarah, budaya, hingga kehidupan masyarakat di tempat-tempat yang jarang terdengar. Hari ini kami akan mengajak kamu menjelajahi ke sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Samudra Hindia, jauh dari keramaian kota besar, tapi penuh dengan warna dalam kehidupan sosialnya. Inilah Christmas Island. Meskipun namanya identik dengan hari Natal, pulau ini bukan hanya milik satu agama atau budaya. Faktanya di pulau ini hidup komunitas Muslim yang menjadi agama terbesar kedua setelah Buddha. Christmas Island terletak sekitar 350 km di selatan Pulau Jawa, Indonesia. Namun, secara administratif, Pulau Christmas adalah bagian dari Australia. Pulau ini ditemukan oleh Kapten Inggris William Mynors pada hari Natal tahun 1643. Itulah kenapa pulau ini dinamakan Christmas Island. Namun baru pada tahun 1888 pulau ini mulai dihuni secara permanen setelah ditemukan cadangan fosfat yang kemudian menjadi sumber ekonomi utama. Dengan penambangan sebagai tulang punggung ekonomi, Inggris dan kemudian Australia mulai mendatangkan pekerja dari Asia, terutama dari Cina, Malaysia, Singapura, India, dan Indonesia. Hasilnya, Christmas Island menjadi pulau kecil dengan komposisi penduduk yang sangat beragam. Berikut adalah persentase agama di Christmas Island berdasarkan sensus resmi Australia pada tahun 2023. Buddha mendominasi dengan 36,1%, Islam 19,4%, Kristen 12,5%, tanpa agama atau ateis dan agnostik sekitar 23,8%, agama lainnya 8,2%. Dengan data ini jelas bahwa Islam adalah agama terbesar kedua di Christmas Island setelah Buddha. Ini adalah fakta menarik, mengingat jumlah total penduduk hanya sekitar 2.000 jiwa. Artinya, ada sekitar 400 orang Muslim yang hidup dan aktif beragama di pulau ini. Kehadiran Islam di Christmas Island bukan hal baru. Islam datang seiring masuknya pekerja dari Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaysia pada akhir abad ke-19. Di tengah kondisi kerja yang berat dan jauh dari kampung halamannya, mereka tetap menjaga sholat, puasa, dan ajaran Islam. Mereka lalu membangun Masjid Nurul Islam yang berdiri hingga hari ini sebagai pusat komunitas Muslim. Masjid ini menjadi tempat salat berjamaah, belajar Al-Quran, hingga merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun sebagai minoritas, umat Islam di Christmas Island hidup damai dan aktif. Mereka memiliki jadwal salat berjamaah. Komunitas ibu-ibu pengajian bahkan mengadakan buka puasa bersama setiap Ramadan. Hal yang membanggakan adalah toleransi antara agama sangat tinggi di pulau ini. Muslim diundang ke acara Imlek oleh komunitas Tionghoa Buddha, dan sebaliknya umat lain ikut merayakan Idul Fitri dengan menyantap makanan khas Indonesia seperti rendang, ketupat, dan kue lapis. Tantangan utama bagi umat Islam di Christmas Island adalah jumlah generasi muda yang makin sedikit. Banyak anak muda yang melanjutkan hidup di daratan Australia, dan tidak semua kembali ke Christmas Island. Namun semangat komunitas tetap terjaga. Mereka mendatangkan imam dari luar, tetap menjalankan tradisi dan menjaga masjid sebagai pusat spiritual dan sosial. Dari sebuah pulau kecil bernama Christmas Island, kita belajar bahwa harmoni dan keberagamaan bisa hidup berdampingan. Islam tidak datang dengan konflik, tapi dengan kerja keras para buruh migran yang membawa iman mereka dalam koper sederhana. Mereka mungkin minoritas, tapi peran mereka tak kecil. Mereka adalah bagian penting dari identitas pulau ini.
So now you know, on a remote island, far from the bustling city, Islam quietly lives alongside Buddha, Christianity, and others, in peace, in harmony, in tolerance. Christmas Island is not just about Christmas, it's about humanity in its most beautiful form. Thanks for watching. If you enjoy story like this, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next episode, only on Action Channel.